Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gourmet. Pada video kali ini kita akan membahas materi persamaan umum lingkaran. Ini adalah pembahasan yang ketiga terkait persamaan lingkaran. Pada video sebelumnya kita sudah membahas dua jenis persamaan lingkaran. Yang pertama, persamaan lingkaran yang pusatnya di titik 0,0. Dan yang kedua, kita sudah membahas persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B, yang biasa juga dikenal dengan bentuk baku dari persamaan lingkaran. Nah, kali ini kita akan membahas bentuk umum dari persamaan lingkaran. Persamaan umum lingkaran sebenarnya kita peroleh dari bentuk baku persamaan lingkaran yang kita uraikan atau kita jabarkan. Jadi untuk menemukan bentuk umum, kita mulai dari bentuk baku ya. Di sini kita akan mulai bentuk baku. Bentuk baku persamaan lingkaran yaitu lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R. Bentuknya adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini sudah kita bahas pada video yang kedua ya, video sebelumnya. Nah, kalau ini kita uraikan, kita jabarkan, kita akan peroleh bentuk yang ini ya. Kalau kita uraikan, kita peroleh X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat. Saya kira ini hal yang biasa ya, sejak SMP sudah pernah kita pelajari. Kemudian bentuk yang kedua Y kurang B kuadrat. Ini kalau kita uraikan jadinya Y kuadrat dikurangi 2BY ditambah B kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian ini kita ubah posisinya ya. Yang X kuadrat dan yang kuadrat ini kita tulis lebih dahulu. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian disusul dengan suku yang memuat variabel X. Ini ya. Kurang 2AX. Kurang 2AX. Lalu yang variabel Y dikurang 2BY. Lalu yang konstanta. Sini nanti ada A kuadrat. Ditambah B kuadrat. Ini kita bawa di kiri semuanya ya. Dikurang R kuadrat. Sehingga di sini nanti di ruas kanan tinggal 0. Nah, berikutnya. Ini kita misalkan. Ya, sehingga lebih sederhana penulisannya. Bentuk ini. Negatif 2A. Ini ya. Ini kita misalkan dengan satu variabel tertentu ya. Atau satu simbol tertentu. Nah, ini misalnya nanti kita tulis dengan huruf A kapital gitu. Nah, sedangkan negatif 2B, ini kita tulis dengan B kapital. Kemudian, suku yang berikutnya, A kuadrat ditambah B kuadrat kurang R kuadrat, suku yang tidak mengandung variabel X maupun Y ini kan nanti merupakan konstanta semuanya. Jadi, kalau kita operasikan, kita jumlah dan kita perkurangkan, tentu akan menghasilkan sebuah konstanta saja. Maka ini kita satukan, kita tulis dalam bentuk simbol C kapital. Nah, sehingga ini nanti kalau kita tulis kembali lebih sederhana, kita peroleh bentuk seperti ini ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini sekarang berubah menjadi ditambah AX. Ya, karena negatif 2A kita jadikan A. Kemudian ditambah BY. Dan terakhir ditambah C sama dengan 0. Nah, bentuk yang terakhir inilah ya. Bentuk yang terakhir inilah yang kita sebut dengan bentuk umum dari persamaan lingkaran. Ini adalah bentuk umum. Bentuk umum persamaan lingkaran. Oke. Nah, sekarang apabila kita menemukan lingkaran dalam bentuk umum, bagaimana kita menentukan titik pusat dan jari-jarinya? Nah, untuk menentukan titik pusat dan jari-jari dari lingkaran yang dinyatakan dalam bentuk umum, tentunya kita akan kembali ke bentuk baku. Ya, di sini tadi di bentuk baku, kita ketahui titik pusatnya kan A, B. Pusatnya itu ada di A, B. Nah, ini kita perhatikan, lalu kita perhatikan pemisalan yang telah kita buat. Ya, ini saya bagi dulu ya areanya. Oke. Di sini kita perhatikan, tadi kita membuat pemisalan bahwa negatif 2A itu kita samakan dengan A kapital ya. Demikian juga negatif 2B itu sama dengan B kapital. Sehingga di sini kita bisa tulis negatif 2A itu sama dengan A kapital.
atau A itu adalah A kapital dibagi negatif 2. Nah, demikian juga untuk yang satunya lagi, yang B, negatif 2B itu sama dengan B kapital. Sehingga B kita peroleh B kapital dibagi negatif 2. Nah, di sini kita sudah peroleh nih A dan B. Jadi, pusat lingkarannya, ya, pusat lingkaran, itu yang tadinya A, B, sekarang berubah menjadi A dibagi negatif 2, B kapital dibagi negatif 2. Nah, inilah nanti rumus yang kita gunakan untuk menentukan titik pusat lingkaran dari lingkaran yang dinyatakan dalam bentuk umum. Jadi kita cuma memperhatikan ini saja. Kita hanya memperhatikan bagian variabel X dan Y ya. Koefisiennya yaitu A dan B. Hanya ini saja yang kita lihat untuk menentukan titik pusat lingkaran dibagi dengan negatif 2. Jadi bagi negatif 2, bagi negatif 2. Oke, ini untuk pusat lingkaran. Nah, sekarang untuk jari-jarinya gimana? Untuk jari-jarinya, kita gunakan pemisalan yang ini. Ini ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan jari-jari lingkarannya? Ya, kita menentukan jari-jarinya. Nah, kita lihat di sini tadi ada pemisalan. A kuadrat ditambah B kuadrat kurang R kuadrat. Itu kita misalkan dengan C. Sehingga di sini saya tulis ulang ya. Saya tulis ulang, A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan C. Nah, di sini kan ada jari-jari. Ini kita bisa ubah bentuknya ya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kapital sama dengan R kuadrat. Nah, nanti tentunya bentuk umum kan tidak memuat lagi huruf A dan huruf B yang kecil ini, tetapi menggunakan huruf kapital semua ya. A kapital dan B kapital. Maka, untuk ini kita ubah. Tadi di atas sudah ada pemisalan. Ya, ada pemisalan bahwa A itu adalah A kapital dibagi negatif 2. Ya, tidak lain dari titik pusat nih. Ya, kemudian B yang kecil ini adalah B kapital dibagi negatif 2. Jadi kita bisa ubah. Kita substitusi ya ke sini. Yang ini kita substitusi ke sini. Yang ini kita substitusi ke sini. Nah, sehingga kita peroleh ini menjadi A kapital dibagi negatif 2 kuadrat ditambah B kapital dibagi negatif 2 kuadrat dikurangi C sama dengan R kuadrat. Saya tulis R-nya lebih dulu ya. R kuadrat sama dengan, ini kalau dikuadratkan jadinya A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Sehingga kita peroleh jari-jari lingkaran adalah akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Nah, inilah nanti rumus yang kita gunakan untuk mencari jari-jari lingkaran yang dinyatakan dalam bentuk persamaan umum lingkaran. Satu hal yang perlu kita perhatikan pada rumus jari-jari ini, yaitu bagian A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4, yang ini ya, dan yang ini, itu tidak lain adalah titik pusat lingkaran yang di pangkat 2. Ya. A per negatif 2, kan kalau di pangkat 2 jadinya A kuadrat per 4. Demikian juga ini B kuadrat per 4. Sehingga kita bisa ingat dengan mudah bahwa jari-jari ini itu sangat terkait dengan pusat lingkaran. Jadi, titik pusat lingkaran itu di pangkat 2 dijumlahkan kemudian dikurangi dengan C. Nah, inilah rumus yang kita gunakan untuk mencari titik pusat dan jari-jari lingkaran yang dinyatakan dalam bentuk umum. Berikutnya kita akan memberikan beberapa contoh soal terkait dengan persamaan umum lingkaran. Contoh yang pertama, nyatakan dalam persamaan umum, ya kita akan diminta membuat persamaan umum, lingkaran yang berpusat di titik M negatif 4,3 dan berjari-jari 7. Nah, tentunya kita lebih mudah memulai dengan membuat bentuk baku. Ya, dari bentuk baku kita uraikan sehingga diperoleh bentuk umum. Nah, untuk lingkaran yang pusatnya negatif 4,3, kita buat bentuk bakunya dulu. Ya, bentuk baku. Itu kita peroleh X dikurang A kuadrat ya. Saya tulis rumusnya dulu nih. Persamaannya. Sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah A dan ini adalah B. Sehingga kita peroleh persamaan lingkarannya adalah X dikurangi negatif 4, berarti tambah 4 ya. Ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Nah, ini adalah bentuk baku.
Nah, kemudian ini kita uraikan. Kita uraikan untuk memperoleh bentuk umum ya. Ini kita uraikan. Bagian yang ini tentunya jadinya X kuadrat ditambah, ini kalau kita kali semua, X dikali 4 dikali 2 kan jadinya 8X ya. Ditambah 4 pangkat 2, 16. Kemudian ini Y pangkat 2. Y dikali negatif 3, negatif 3 dikali 2 jadinya negatif 6Y. Negatif 3 kuadrat itu 9. Sama dengan 7 pangkat 2, 49. Nah, sekarang kita rapikan sehingga membentuk bentuk umum lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat diikuti oleh variabel X 8X, kemudian kurang 6Y, 16 tambah 9 itu 25. Nah, ini kita kurangi 49 sama dengan 0 saja di ruas kanan. Yang terakhir, ini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X dikurangi 6Y. 25 dikurang 49 itu negatif 24 ya, sama dengan 0. Nah, inilah bentuk umum dari lingkaran yang dimaksud ya, berpusat di titik negatif 4,3 dan berjari-jari 7. Kemudian contoh yang kedua, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Ada dua hal yang akan kita cari, pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaannya dalam bentuk umum seperti ini. Nah, kita akan gunakan rumus yang tadi ya, untuk mencari pusat lingkaran. Pusat lingkaran. Nah, sebenarnya sangat mudah ya, sangat simpel. Untuk mencari pusat lingkaran, kita cukup memperhatikan variabel X dan Y. Lihat koefisiennya. Ini saja yang kita perhatikan. Lalu nanti dibagi negatif 2. Dibagi negatif 2. Ya. Jadi kalau kita tulis di sini pusatnya adalah negatif 6 dibagi negatif 2, 4 dibagi negatif 2. Berarti kita peroleh pusat lingkaran di titik 3, negatif 2. Ya. Ini 3, negatif 2. Kemudian untuk jari-jari, jari-jarinya ya, jari-jari R. Itu rumusnya sama dengan akar dari, nah tadi bagian yang pertama itu kan tertulis akar A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurang C. Ya, itu rumus jari-jari. Nah, tadi kita katakan bahwa bagian A kuadrat per 4 itu tidak lain adalah titik pusat yang di pangkat 2. Jadi sebenarnya diperoleh dari sini. Ini saja yang kita tulis ya, 3 kuadrat. Ditambah, ini lagi, negatif 2 kuadrat. Kemudian dikurangi C. C-nya mana? Ini C-nya. Ya, ini yang kita bawa ke sini. Berarti dikurangi negatif 3. Nah, sehingga di sini kita peroleh 3 kuadrat 9 ditambah 4. Ini dikurang negatif 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 9 tambah 4 tambah 3 itu 16 ya. Berarti hasilnya adalah 4. Nah, jari-jarinya 4. Oke. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini bentuknya masih belum dalam bentuk umum yang standar ya. Karena di sini ada koefisiennya 4 untuk X kuadrat dan Y kuadrat. Maka langkah pertama, kita harus mengubah bentuk ini. Karena bentuk standar dari bentuk umum itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat dan seterusnya. Maka ini harus kita bagi 4. Ya, pertama kita bagi 4 dulu. Ini kita bagi dengan 4 ya. Semuanya ya. Ini tentunya kita peroleh jadinya X kuadrat. 4Y kuadrat dibagi 4 jadinya Y kuadrat. Kurang 80 bagi 4. Jadi sini minus 20X. Ditambah 12 bagi 4 jadi 3Y. Sini 265 dibagi 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah bisa menentukan titik pusatnya secara langsung. Jadi pusat lingkaran, ya, pusat lingkaran, kita tinggal memperhatikan bagian ini ya. Kita memperhatikan bagian ini saja untuk mencari pusat lingkaran. Lalu kita bagi dengan negatif 2. Nah, di sini berarti min 20 bagi negatif 2, kemudian 3 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah 10, maaf ini terlalu rapat nih. 10, min 3 per 2. Oke, ini pusat lingkaran. Nah, sekarang untuk jari-jarinya, kita gunakan cara yang sama ya tadi. Jari-jari R sama dengan akar dari
Titik pusatnya kita pangkat 2 ini ya. Ini kita bawa ke sini pangkat 2, ini juga di pangkat 2. Sehingga kita peroleh 10 kuadrat. Nah, ini terlalu rapat. 10 kuadrat ditambah negatif 3/2 kuadrat dikurangi C. C-nya adalah 265/4. Nah, ini 100 ya. 100 ini ditambah 9/4 dikurang 265/4. Oke. Ya. Ini kita hitung 100. 9/4 dikurang 265/4 itu 256/4 ya. Kita peroleh 100 dikurang ini kalau dibagi 64. Hasilnya adalah 36 ya. Akar 36 berarti jari-jarinya adalah 6. Oke, inilah jari-jarinya 6 untuk lingkaran ini. Contoh yang ketiga, nyatakan persamaan umum ke dalam bentuk baku. Nah, sekarang kita akan membuat yang kebalikannya ya. Persamaan umum kita jadikan bentuk baku. Tadi itu bentuk baku yang kita urai sehingga menjadi bentuk umum. Sekarang kita kembalikan ke bentuk baku. Nah, caranya gimana? Kalau kita ingat materi persamaan kuadrat yang kita pelajari di SMP atau di kelas 10 ya, salah satu cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Itu prosesnya hampir sama dengan ini. Ya, hampir sama. Nah, langkahnya adalah yang pertama kita pisahkan dulu bentuk suku yang memuat variabel dengan yang tidak memuat variabel. Nah, di sini yang memuat variabel ada 4 nih. Sedangkan ini tidak memuat variabel. Jadi ini kita pisah ya. Ini kita bawa ke ruas kanan. Kemudian suku yang memuat variabel itu kita tulis berdekatan yang jenis variabelnya memuat variabel yang sama ya. Ini x kuadrat ya. Dengan x, ini kita dekatkan. Jadi kita tulis x kuadrat ditambah 14x. Yang memuat y juga kita dekatkan. Y kuadrat ditambah 8y sama dengan, ini kita pisahkan ya, negatif 1 di sini. Nah, kemudian ini sudah bisa kita buat dalam bentuk kuadrat sempurna nih, x kuadrat tambah 14x. Kita ubah, di sini kita tulis x kuadrat. Nah, caranya gimana? Tadi kita ingat ya, tadi waktu kita menguraikan ini, saya buat coretan dulu di sini. Tadi kalau kita buat x ditambah 3 kuadrat. Nah, ini kalau kita uraikan kan hasilnya seperti ini ya. Ini kita pangkat 2 dulu, x kuadrat. Kemudian berikutnya kita kalikan semua, x dikali 3 dikali 2, hasilnya 6x. Lalu 3 pangkat 2, hasilnya 9. Berarti kalau ini kita ubah, kita mempunyai bentuk yang memuat x kuadrat tambah 6x, ini kita jadikan bentuk kuadrat sempurna, kita bisa menemukan bilangan yang di belakang ini dengan cara membagi 2 suku yang di tengah. 6x ini ya. 6 ini kita bagi 2. 6 bagi 2 kan jadinya 3. Nah, sehingga kalau di sini 14x kita mau jadikan kuadrat sempurna, tinggal kita bagi 2 nih. Ini kita bagi 2 saja ya. Bagi 2. 14 bagi 2 jadinya 7. Berarti di sini ditambah 7. Nah, di sini saya tulis dulu ya, negatif 1. Nah, tetapi jangan lupa, sama dengan ini, 3 kuadrat kan 9. Kalau di sini ada 7, 7 kuadrat itu 49, sementara di sini tidak memuat suku 49. Ya, sehingga ini tidak persis sama ini berbeda karena di sini memuat 49. Supaya tetap sama, kita tambahkan di ruas kanan 49. Nah, triknya seperti itu. Kemudian sekarang yang kedua nih. Yang y kuadrat tambah 8y kita jadikan bentuk kuadrat sempurna seperti ini. Kita tinggal tulis y, kemudian ini dibagi 2 lagi ya. Bagi 2, 8 bagi 2, 4. Ya, ini positif juga. Kemudian perhatikan di belakangnya 4 kuadrat ada 16. 4 kuadrat itu 16, jadi kita tambahkan 16. Nah, langkah terakhir kita tinggal rapikan x tambah 7 pangkat 2, kemudian y ditambah 4 pangkat 2, sama dengan, ini 49 tambah 16, itu 65 dikurang 1 berarti 64. Nah, inilah persamaan lingkaran dalam bentuk baku ya. Yang ini bentuk umum, ini bentuk baku. Sehingga kalau ini nanti kita mau cari pusatnya lebih mudah kan ini. Mencari pusatnya langsung terbaca. Seperti pada video sebelumnya ya.
Ini tinggal kita temukan negatif 7, negatif 4. Dan jari-jarinya adalah akar 64 atau 8. Oke. Berikutnya kita akan mengerjakan yang bagian B ini. Ini saya hapus dulu ya. Dengan cara yang sama, kita uraikan dulu ya, kita pisahkan. Maksudnya kita pisahkan yang memuat variabel dengan yang tidak memuat variabel. Lalu kita tulis berdekatan yang memuat X dan memuat Y. Yang memuat X kita dekatkan X kuadrat dikurang 10X. Kemudian Y kuadrat ditambah 4Y sama dengan ini di ruas kanan nih, berarti 7. Lalu ini kita buat bentuk kuadratnya. Seperti sini X. Negatif 10 dibagi 2 itu negatif 5. Nah, ini saya tulis dulu sama dengan ya 7. Di sini ada negatif 5 kuadrat 25. Berarti di sini mesti tambah 25. Kemudian yang kedua ini yang Y ya, memuat Y ya. Y 4Y. Di sini tentu 4 bagi 2 2. Ini kuadrat. Jangan lupa ada 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 4. Berarti di sini tambahin 4. Nah, ini langkah terakhir X kurang 5 kuadrat ditambah Y ditambah 2 kuadrat sama dengan ini berapa nih? 25, 29 tambah 7, 36. Inilah bentuk baku ya. Pusatnya kita bisa cari dengan mudah. Pusatnya berarti sini 5, negatif 2. Jari-jarinya adalah akar 36 sama dengan 6. Begini cara kita mengubah bentuk umum menjadi bentuk baku. Terkadang kita butuhkan ya, ada soal-soal tertentu yang mungkin kita akan kerjakan lebih mudah dengan cara mengubah menjadi bentuk baku. Berikutnya contoh yang keempat, di sini kita punya lingkaran. Lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah BY dikurang 12 sama dengan 0. Ini ada B variabel, kita tidak tahu ya berapa nilainya. Tuh. Lingkaran ini melalui titik 1,7 ya, melalui titik 1,7. Tentukan titik pusat, yang dicari adalah titik pusat. Nah, ini kita perlu ingat, melalui titik. Ketika lingkaran melalui sebuah titik, berarti titik tersebut dapat disubstitusi ke lingkaran. Ya. Lingkaran melalui sebuah titik, maka titik tersebut dapat disubstitusi ke persamaan lingkaran. Nah, kita tulis kembali. Di sini ada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah BY dikurang 12 sama dengan 0. Ini melalui 1,7 ya. Sehingga ini bisa kita substitusi. Ya, sehingga kita peroleh 1 kuadrat. Ini kita ganti ya, X-nya 1, Y-nya 7. 1 kuadrat ditambah 7 pangkat 2 ditambah 4 dikali 1 ditambah B dikali 7 ya, ini Y-nya 7 ya, dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, ini 1, ini 49. 4 kali 1 4, ini jadinya 7B dikurangi 12 sama dengan 0. Ini kalau kita hitung ini 50 ya. 50 ditambah 4, 54. 54 ini kalau dikurang 12 berarti 42. Sini berarti 42 ditambah 7B sama dengan 0. Berarti 7B sama dengan negatif 42. Nah, kita peroleh B-nya adalah negatif 42 dibagi 7, berarti B-nya sama dengan negatif 6. Nah, ini B-nya sudah ada. Sehingga ini kita bisa kembalikan ke persamaannya ya. Ini sekarang kita bisa tulis kembali, berarti sini X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X. Tadi B-nya sudah ada, B-nya adalah negatif 6, berarti sini dikurangi 6Y dikurang 12 sama dengan 0. Kita akan cari titik pusat lingkaran ya. Pusat lingkaran yang ditanyakan, titik pusat lingkaran ya. Yang ditanyakan, ingat kita hanya atau kita cukup melihat koefisien dari X dan koefisien dari Y. Cukup ini saja ya. Yang kita bagi dengan negatif 2. Dibagi negatif 2. Nah, berarti 4 bagi negatif 2. Negatif 6 dibagi negatif 2. Sehingga kita dapatkan negatif 2 di koma 3. Inilah pusat lingkaran yang dimaksud. Oke, ini contoh yang keempat. Berikutnya kita akan berikan contoh yang kelima. Contoh yang kelima, di sini diketahui lingkaran L1 konsentris sepusat dengan lingkaran L2.
Kemudian lingkaran L1 itu melalui titik 2,8. Jadi 2,8 itu dilalui oleh L1 ya. Ini. Jika persamaan L2 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang X tambah 2Y kurang 5 sama dengan 0, tentukan persamaan L1. Kalau kita buat ilustrasinya kayaknya seperti ini ya. Ilustrasinya. Ada lingkaran. Kemudian dalamnya ada lingkaran lagi. Ya seperti kayak ban ya gitu ya. Ban mobil atau ban sepeda. Atau banyak benda-benda yang lain lah yang mirip ini. Di sini pusatnya adalah yang diketahui adalah L2 ya. Anggaplah ini L2. Nah, kemudian ini L1. L1 itu melalui titik 2,8 ya, kira-kira sini lah misalnya. L1 melalui 2,8. Nah, sekarang kita perlu mencari L1. Apa persamaannya? L2 sudah diketahui. Persamaan L2 adalah X kuadrat ya. Ini saya tulis ulang nih. L2 itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang X tambah 2Y kurang 5 sama dengan 0. Kita perlu ingat bahwa lingkaran dalam bentuk umum, untuk yang bagian awal itu semua sama tuh. X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian bagian yang memuat variabel X dan variabel Y, ini hanya menentukan titik pusat nih. Ini berfungsi untuk menentukan titik pusat. Ya. Sedangkan bagian yang belakang yaitu C, ini bagian yang mempengaruhi penentuan panjang jari-jari. Ya, mempengaruhi ketika kita menghitung jari-jari. Artinya apa? Ketika kita punya dua lingkaran yang pusatnya sama, ya, L1 dan L2 ini pusatnya sama, berarti otomatis nanti L1 itu punya persamaan yang sama persis dengan L2 sampai pada bagian ini. X kuadrat dan Y kuadrat sama, ya, kemudian dikurang X tambah 2Y juga sama. Sama semua. Kenapa sama? Kan pusatnya sama. Yang menentukan pusat kan hanya bagian ini, kurang X tambah 2Y. Ya, jadi saya bisa tulis seperti ini. Kita bisa tulis L1 itu adalah persamaan dengan bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang X ditambah 2Y. Nah, karena kita belum tahu yang belakangnya, kita tulis saja tambah C sama dengan 0. Kita bisa buat seperti ini ya. Kan pusatnya sama nih. Nah, kemudian L1 itu melalui 2,8. Nah, ini melalui 2,8. Melalui 2,8. Berarti kita bisa substitusi ke sini. Nah, kalau kita substitusikan, kita peroleh 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 2 ditambah 2 dikali 8 ditambah C sama dengan 0. Akhirnya kita bisa memperoleh nilai C. Ini 4 ditambah 64 dikurangi 2 ditambah 16 ditambah C sama dengan 0. C-nya berapa nih kalau kita hitung ya? Ini 68 dikurangi 2, 66 ditambah 16 berarti 82. 82 positif ya. Di ruas kiri kanan berarti negatif 82. Nah, ini sudah dapat C. Jadi, persamaan L1 kita bisa peroleh. Persamaan L1, lingkaran 1 itu adalah, kita tulis ulang nih, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang X ditambah 2Y dikurangi 82 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan lingkaran L1. Oke, ini salah satu cara yang kita bisa gunakan untuk menentukan persamaan lingkaran L1 ya, pada contoh kelima ini. Cara yang lain yang kita bisa gunakan, kita bisa menghitung dulu ya titik pusat L2 karena pusatnya sama. Dari sini kita peroleh. Lalu kita mencari panjang jari-jari untuk lingkaran L1 ya. Dengan cara menghitung jarak antara dua titik. Nah, kita sudah dapatkan pusat jari-jari, kita bisa menyusun persamaannya dalam bentuk baku. Oke, ini contoh yang kelima. Kita akan berikan satu contoh lagi yang terakhir. Contoh yang keenam, tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik 0,4, 1,3, dan 1,-1. Kalau saya buat ilustrasinya seperti ini ya, ada lingkaran melalui 3 titik. Ya, misalnya di sini 0,4. Titik ya, taruhlah di sini misalnya 0,4. Kemudian titik 1,3 misalnya. Dan titik 1,-1 misalnya ini ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bahwa untuk menyusun satu persamaan lingkaran, kita membutuhkan titik pusat lingkaran dan juga membutuhkan jari-jari lingkaran.
Nah, untuk kasus ini tidak ada kedua-duanya ya, titik pusatnya tidak ada dan jari-jarinya juga tidak ada. Nah, jadi caranya gimana untuk menyelesaikan soal ini? Pertama, kita bisa menggunakan bentuk umum dari persamaan lingkaran. Oke, ini saya hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Kita akan memisalkan persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Misalnya, lingkaran yang kita cari itu misalkan persamaan lingkaran ya. Adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan gunakan ketiga titik yang dilalui ya. Ingat, melalui titik artinya titik itu bisa kita substitusi ke persamaan lingkaran. Jadi, kita gunakan titik yang pertama 0,4. Ini kita substitusi, kita peroleh 0 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah a dikali 0 ditambah b dikali 4 ditambah c sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan persamaan ya. Ini 0, ini 4, 16. A kali 0, 0. B kali 4, 4B. Ditambah C sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 4B ditambah C sama dengan negatif 16. Ini kita beri nama persamaan 1. Nah, hal yang lain kita lakukan yang sama ya. Kita lakukan hal yang sama, 1,3. Kita substitusi 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. A dikali 1 ditambah B dikali 3 ditambah C sama dengan 0. Ini kita peroleh apa nih? 1 ditambah 3 kuadrat 9 berarti 10. Ini A ditambah 3B ditambah C sama dengan 0. Kita punya persamaan yang kedua, A tambah 3B tambah C itu sama dengan negatif 10. Ini persamaan yang kedua. Kemudian yang terakhir 1, negatif 1 disubstitusi. Kita peroleh 1 kuadrat negatif 1 kuadrat A dikali 1 ditambah B dikali negatif 1 ditambah C sama dengan 0. Nah, ini 1, ini juga 1 jadinya 2 ya. A dikurangi B ditambah C sama dengan 0. Kita punya persamaan yang ketiga, A kurang B tambah C sama dengan negatif 2. Ini persamaan yang ketiga. Oke, ini kita kasih batas dulu. Nah, berikutnya kita akan menentukan berapa itu A, B, dan C. Ya, kita akan menentukan A, B, dan C dengan menggunakan eliminasi ya. Ini sudah kita bahas di materi di kelas 10, sistem persamaan linear 3 variabel. Kita akan mencari A itu berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Di sini kita punya 3 persamaan ya. Persamaan yang pertama ini hanya memuat B dan C, persamaan yang kedua memuat A, B, dan C, dan persamaan ketiga memuat A, B, dan C. Nah, tentunya kita harus memilih persamaan yang lebih dulu kita eliminasi ya. Kita lihat di sini persamaan kedua dan ketiga itu lengkap memuat A, B, dan C. Kemudian ada dua unsur yang sama yaitu A dan C. Sehingga kita lebih memilih untuk eliminasi 2 dan 3 terlebih dahulu ya. Kita eliminasi 2 dan 3. Oke, ini saya ganti dulu warna merah. Kita tulis di sini untuk persamaan 2, A ditambah 3B ditambah C sama dengan negatif 10. Kemudian persamaan 3, A dikurang B ditambah C sama dengan negatif 2. Nah, ini kita perkurangkan. Kalau kita kurang ini kan nanti jadi 0 ya. A kurang A jadi 0, C dikurang C jadi 0. Sehingga kita peroleh di sini 3B dikurangi min B jadinya 4B. Kemudian negatif 10 dikurangi 2 itu jadi negatif 10 dikurangi min 2 ya, jadinya negatif 8. Nah, kita peroleh B-nya berapa nih? Min 8 bagi 4 berarti negatif 2. Nah, inilah B. Kemudian kalau sudah ada B, kita akan cari yang berikutnya C ya. Kita bisa dapatkan C dengan cara apa? Ini kita bisa substitusi nih. Kita substitusi ke persamaan 1 karena di sini ada B dan C sehingga kita bisa peroleh variabel C. Oke. Kita substitusi ya. Substitusi B sama dengan negatif 2 ke persamaan 1. Nah, kita peroleh 4B ditambah C sama dengan negatif 16. Ini kita ganti B-nya. 4 dikali negatif 2 tambah C sama dengan negatif 16.
Berarti C sama dengan negatif 16. Ini min 8 ya. Negatif 8 ya. Kita bawa ke sini jadi positif 8 nih. Berarti C sama dengan negatif 8. Kita peroleh C. Nah, sekarang kita sudah punya B dan punya C. Kita bisa dapatkan A dengan substitusi ke persamaan yang lebih mudah. Kalau kita bandingkan 2 dengan 3, maka lebih mudah 3 ya. Jadi kita substitusi ke 3. Substitusi B sama dengan negatif 2 dan C sama dengan negatif 8 ke persamaan 3. Kita tulis A dikurangi B ditambah C sama dengan negatif 2. Ini A-nya belum ada ya. B-nya negatif 2 berarti kurang negatif 2. C-nya adalah negatif 8. Ditambah negatif 8 sama dengan negatif 2. Ini 2 ya. 2 dikurang 8 ini kan negatif 6. Sama dengan negatif 2. Berarti A-nya sama dengan negatif 2 ditambah 6. A-nya kita peroleh 4. Nah, sekarang sudah ada, lengkap ya, A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, C-nya sudah ada. Sehingga persamaan lingkarannya kita bisa peroleh ya. Jadi, persamaan lingkaran yang melalui 3 titik tersebut adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian AX, A-nya 4, berarti ditambah 4X, ditambah BY, B-nya adalah negatif 2, berarti dikurang 2Y, ditambah C, C-nya negatif 8, berarti dikurang 8 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan lingkaran dalam bentuk umum yang melalui titik 0,4, 1,3, dan 1, negatif 1. Oke, inilah 6 contoh yang kita bahas dari materi persamaan lingkaran yang disajikan dalam bentuk umum. Demikian tadi pembahasan kita terkait materi persamaan umum lingkaran dengan beberapa contoh soal yang kita sudah selesaikan. Nantikan video berikutnya terkait pembahasan masalah-masalah yang terkait dengan persamaan lingkaran. Jangan lupa dukung terus channel Gurumed, like dan subscribe, dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga video ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.